Halo sobat-sobat Universe pencandu film, kembali lagi bersama Universe Review Film. Bagaimana kabarnya sobat-sobat Universe kalian? Semoga dalam keadaan bahagia selalu ya. Dalam kesempatan kali ini, Universe Review Film akan mereview film bergenre Western Dark Comedy yang berjudul The Sisters Brothers yang dirilis pada tahun 2018. Film ini disutradarai oleh Jacques Audiard dan dibintangi oleh aktor-aktor ternama yaitu John Riley, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal, dan Riz Ahmed. Kisah ini menceritakan dua orang kakak adik yaitu Eli dan Charlie Sisters Brothers pada tahun 1851 di Amerika Barat, di mana pada saat itu sedang terjadi demam penambangan emas atau biasa disebut Gold Rush. Mereka adalah dua orang penembak jitu yang disewa oleh seorang pengusaha kaya yang dikenal sebagai Commodore yang menugaskan mereka untuk membunuh seorang pria ahli kimia bernama Herman Wurm yang mempunyai formula khusus untuk menemukan emas dengan mudah dan sederhana di sungai. Tapi sebelumnya, kalau sobat-sobat Universe suka dengan channel ini, silakan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan informasi video terbaru dari kami. Bagaimana ceritanya? Yuk simak terus. Film diawali diperlihatkannya pada suatu malam terjadi pengepungan sebuah rumah dan saling tembak. Di sana Eli dan Charlie Sister Brothers sedang mencari orang yang bernama Blount atas suruhan Commodore yang bersembunyi di sebuah rumah. Dalam baku tembak itu, semua penghuni rumah mati dan Blount, orang yang dicarinya, lari lewat atap rumah. Tapi naasnya, dia terjatuh tepat di depan Charlie dan tanpa ampun dia pun menembak mati Blount hingga tewas. Ketika Charlie memastikan keadaan bahwa Blount sudah mati, Eli kakaknya Charlie berteriak dari atas atap bahwa gudang terbakar. Eli pun berlari menuju gudang untuk menyelamatkan kuda yang ada di sana. Namun terlambat, semuanya tidak dapat diselamatkan. Adegan berikutnya, di kota Oregon, di siang hari tampak Eli sedang duduk di atas kuda, menunggu di depan rumah pengusaha kaya yaitu Commodore, bos yang menyewa mereka berdua sebagai pembunuh bayaran. Tak lama, Charlie keluar dari rumah itu dan menuju ke bar untuk minum-minum dan berdiskusi dengan Eli kakaknya. Dalam pembicaraan itu, mereka mendapat tugas baru yaitu untuk pergi ke selatan mencari John Morris, seorang detektif swasta sewaan bos Commodore yang ditugaskan untuk mengintai Herman Kermit Wurm. Herman ini adalah seorang ahli kimia yang mempunyai formula ajaib yang bisa mendeteksi emas di sungai dengan mudah tanpa harus bersusah payah menggalinya. Tugasnya John Morris adalah memberitahu lewat telegram di mana posisi Herman berada kepada mereka. Sedangkan Eli dan Charlie tugasnya adalah menangkap Herman berdasarkan informasi dari John Morris dan mengambil formula ajaibnya, lalu menyerahkannya kepada Commodore apapun resikonya, hidup atau mati. Itulah tugas utama mereka yang harus diselesaikan dengan segera. Keesokan harinya, mereka pun pergi menuju selatan. Setelah berkuda seharian, akhirnya pada malam harinya mereka pun beristirahat. Dalam obrolan mereka sebelum tidur, Eli bertanya apa salah Herman, hingga Commodore menugaskan mereka berdua untuk membunuhnya. Dan Charlie pun menjawab dengan sok tahu bahwa Herman mencuri sesuatu dari Commodore tanpa tahu apa yang telah dicurinya. Eli seperti tidak percaya akan hal itu. Menurutnya akan beresiko tinggi apabila seseorang mencuri dari orang yang berbahaya seperti Commodore. Tetapi Charlie tidak peduli akan kebingungan kakaknya itu. Kemudian pada saat pagi menjelang mereka pun melanjutkan perjalanan menuju selatan. Beberapa mil jauh ke selatan, tampak dari kejauhan rombongan kereta kuda berjalan beriringan menuju suatu tempat. Dari kejauhan di balik rimbunan pohon, terlihat seseorang sedang mengintai rombongan itu. Dia adalah John Morris, detektif swasta sewaan Commodore yang ditugaskan untuk mengintai Herman. Dalam pengintaiannya, terlihat Herman ada di dalam rombongan itu. Maka John Morris pun mengikuti rombongan itu. Kemudian, rombongan kereta kuda itu akhirnya sampai di kota Myrtle Creek, negara bagian San Francisco, kota tempat penambangan emas
Di sana Herman sedang bekerja membantu membangun sebuah rumah. John Morris terus mengintainya dari kejauhan dan mencatat apapun tentang kegiatan Herman sehari-harinya. Di lain tempat, Eli dan Charlie terlihat di sebuah kantor telegram di kota kecil. Mereka menanyakan apakah ada telegram untuk mereka berdua. Petugas pun menjawab bahwa tidak ada telegram untuk mereka. Mereka kemudian bertanya, kota apa berikutnya yang paling dekat? Petugas itu memberitahu bahwa kota yang paling dekat adalah Myrtle Creek, sekitar 2 hari perjalanan naik kuda. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan di keesokan harinya menuju Myrtle Creek untuk mengejar John Morris, dan mereka berpacu mengejar ketinggalannya sebelum rombongan tersebut pergi lebih jauh lagi. Adegan berikutnya, setelah sekitar 2 hari perjalanan dari Myrtle Creek, diperlihatkan John Morris sudah sampai di kota Wolf Creek untuk mengikuti Herman kemanapun dia pergi. Ketika John Morris sedang menulis catatan hariannya di sebuah rumah makan, tak disangka Herman menyapa John Morris dan mengajak berkenalan. Akhirnya mereka pun berteman, tetapi John Morris menyembunyikan identitas aslinya dan tujuan sebenarnya kepada Herman. Dan Herman pun tidak curiga pada teman barunya itu. Dalam perkenalan itu, John Morris mengetahui kemana tujuan Herman pergi, yaitu ke San Francisco, searah dengan John Morris yang menuju ke Jacksonville. Kemudian, John Morris pun mengirim telegram kepada Eli dan Charlie Brother bahwa Herman akan diajak menginap dan beristirahat di kota Jacksonville. Eli dan Charlie berharap dapat menyusul mereka secepat mungkin ke kota Jacksonville, sekitar 7 hari perjalanan dari Myrtle Creek. Selanjutnya, terlihat Eli dan Charlie sudah sampai di kota Myrtle Creek dan menerima telegram dari John Morris bahwa dia menuju kota Jacksonville dan berharap secepat mungkin untuk sampai di sana. Eli dan Charlie pun bergegas pergi menuju Jacksonville dengan jalan pintas melewati gunung demi mengejar 7 hari yang tertinggal dari John Morris. Dalam perjalanan menuju Jacksonville, ketika tidur, Eli disengat laba-laba beracun yang mengakibatkan mukanya bengkak dan sakit parah, sehingga perjalanan menuju Jacksonville semakin terhambat. Cuaca yang buruk ditambah dengan kondisi kudanya yang terluka karena diserang beruang pada saat mereka beristirahat dan tidur di malam hari juga menjadi hambatan perjalanan mereka. Tentu saja, sakitnya Eli dan semua hal di luar dugaan itu membuat Charlie menjadi merasa kesal. Berikutnya diperlihatkan John Morris dan Herman sudah sampai di kota Jacksonville dan menginap di hotel sambil menunggu kedatangan Eli dan Charlie yang masih dalam perjalanan. Sambil menunggu kedatangan mereka, John Morris pergi mencari tempat untuk dijadikan pertemuan dengan Eli dan Charlie untuk menyerahkan Herman. Setelah menemukan sebuah rumah sebagai tempat yang cocok, maka John Morris pun kembali ke hotelnya. Ketika John Morris sampai di kamarnya, ia terkejut melihat tasnya terbuka dan langsung memeriksa isinya. Ternyata borgolnya telah hilang. Lalu ia pun memeriksa ke kamar Herman. Ketika pintu yang menuju ke kamar Herman dibuka, ternyata Herman sudah siap dengan pistol di tangannya. Dia menodongkan senjatanya kepada John Morris dan menyuruhnya untuk memasang borgol ke tangannya sendiri. Pada saat memasang borgolnya, dengan sedikit tipu daya, John Morris berhasil memukul Herman hingga pingsan. Tak lama kemudian, Herman pun siuman dari pingsannya dengan tangan sudah terborgol di kursi. Herman bertanya pada John Morris, apakah dia sedang menunggu temannya? John Morris pun mengiyakannya. Saat itu, barulah Herman menyadari bahwa John Morris adalah suruhan Commodore. Lalu Herman pun menjelaskan bahwa Commodore lah orang yang jahat karena dia hendak mencuri formulanya. Dia juga mengirim Eli dan Charlie yang hendak menyiksanya sampai formulanya didapat. Setelahnya, dia akan dibunuh oleh mereka. Atas informasi tersebut, maka John Morris berbalik menjadi iba dan berniat membantu serta melindunginya. Ia pun akhirnya melepaskan Herman dan berniat kabur bersama-sama menuju San Francisco sebelum Eli dan Charlie datang ke kota itu. Di adegan lain, diperlihatkan Charlie memacu kudanya dengan cepat, sedangkan Eli sedikit tertinggal di belakang karena kudanya terluka. Mereka ingin segera sampai di kota Jacksonville untuk bertemu dengan John Morris.
Akhirnya mereka pun sampai di kota tersebut dan mempersiapkan senjata mereka. Kemudian Eli dan Charlie pergi ke hotel tempat John Morris dan Herman menginap. Sesampainya di sana, ternyata kedua orang tersebut telah pergi. Eli dan Charlie mendapati sebuah surat dari John Morris menerangkan bahwa mereka telah pergi sejak 4 hari yang lalu. Dalam suratnya, John Morris menerangkan bahwa Herman pergi diam-diam meninggalkan kota, tidak diketahui kemana tujuannya, dan John Morris sedang melacaknya. Sebenarnya tujuan John Morris menulis surat itu adalah untuk menghilangkan jejak dari kejaran Eli dan Charlie. Berikutnya, di sebuah bar, Charlie menumpahkan kekesalan dan amarahnya pada Eli, kakaknya. Menurut Charlie, dialah yang menjadi penyebab keterlambatan mereka sampai di kota Jacksonville. My ass. Sehingga tidak bisa cepat memacu kuda secara maksimal. Sementara itu, di lain tempat, terlihat John Morris dan Herman melakukan perjalanan menuju San Francisco. Dalam perjalanan itu, mereka tampak semakin akrab. Herman bercerita bahwa dia bercita-cita menciptakan masyarakat baru, yaitu suatu kehidupan masyarakat di mana hubungan di antara mereka dipenuhi oleh rasa hormat dan tanpa mementingkan keuntungan pribadi. Dengan begitu, maka akan tercipta kehidupan tanpa keserakahan. Lebih lanjut, Herman menjelaskan bahwa tujuannya mencari emas adalah sebagai batu loncatan untuk mencari modal dalam menciptakan masyarakat baru tersebut. Mendengar niat mulia Herman, maka John Morris pun berniat untuk membantunya dan bekerja sama membeli peralatan penambangan emas. Eli dan Charlie akhirnya sampai di kota Mayfield, California. Mereka mencari informasi ke sebuah bar tentang keberadaan Herman dan John Morris. Mereka memperkenalkan diri sebagai Eli dan Charlie Sisters Brothers bahwa mereka disewa oleh Commodore. Pemilik bar itu yang bernama Mayfield berkata bahwa dia tidak mengetahui tentang hal itu. Setelah mendengar bahwa mereka adalah orang suruhan Commodore, Mayfield mempunyai rencana jahat terhadap Eli dan Charlie. Dia berniat membunuh mereka dengan tujuan ingin mendahului, menangkap Herman dan menyerahkannya langsung kepada Commodore. Dengan harapan dia akan mendapatkan bayaran yang lebih tinggi, dan Mayfield pun membuat rencana. Malam pun menjelang. Charlie bersenang-senang di bar, sedangkan Eli berniat menyewa perempuan untuk menemani mengobrol saja. Ternyata perempuan itu memperingatkan Eli untuk berhati-hati terhadap Mayfield. Mendengar hal itu, Eli bergegas mengajak Charlie untuk segera pergi dari kota tersebut. Dikarenakan Charlie sudah terlanjur mabuk, maka dia pun dibopong oleh Eli. Mereka pergi ke tempat penyimpanan kuda mereka. Tak disangka, orang suruhan Mayfield sudah menghadang mereka. Baku tembak pun tak terhindarkan, namun Eli dan Charlie akhirnya berhasil menyingkirkan mereka semua. Oh my God. Dan karena marah saat Charlie mengetahui siapa dalang di balik semua itu, maka mereka pun membunuh Mayfield dan merampok isi berangkasnya. Sebelum Mayfield ditembak, Mayfield mengatakan bahwa ia telah menyuruh orang-orangnya untuk mengikuti dan menangkap Herman dan John Morris untuk diserahkan kepada Commodore sebelum didahului oleh Eli dan Charlie. Mengetahui hal itu, Eli dan Charlie pun berangkat meninggalkan kota tersebut menuju San Francisco dengan membawa uang yang banyak. Di waktu berikutnya, di tempat lain, Eli dan Charlie menggali tanah untuk menyimpan harta rampokan dari Mayfield. Sambil menggali, Eli begitu bingung dan bertanya-tanya, mengapa Commodore begitu menginginkan Herman? Charlie bercerita bahwa tugas dari Commodore untuk mereka adalah mendapatkan formula dari Herman. Tindakan apapun harus dilakukan, termasuk menyiksa secara sadis. Mendengar hal itu, Eli merasa tidak setuju dengan sikap adiknya Charlie. Di sini terlihat dengan jelas bahwa sisi kemanusiaan Eli lebih besar dan akan terlihat di adegan berikutnya. Kemudian mereka pun akhirnya sampai di kota San Francisco. Mereka begitu terkesima melihat kemegahan dan keramaian kota yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Hingga mereka pun mencoba menginap di hotel yang megah dan mewah
dan tentu saja dengan harga yang mahal juga. Saat mereka berdua makan malam di restoran hotel yang mewah itu, di waktu mengobrol, Eli mengajak adiknya untuk pensiun dan membuka usaha lain yang jauh dari kekerasan. Tetapi Charlie tidak mau, sehingga mengakibatkan keributan di restoran. Tetapi untungnya mereka tidak sampai baku tembak. Pagi harinya, Charlie mendapatkan informasi keberadaan John Morris dan Herman. Ternyata mereka sedang menuju Folsom Lake, anak sungai American River, yaitu sungai yang terkenal karena banyak mengandung emas. Eli dan Charlie pun pergi ke sana. Ketika sudah berada di sekitaran Folsom Lake, ternyata John Morris dan Herman lebih dulu mengetahui keberadaan mereka berdua. Hingga pada saat Eli dan Charlie tidur, mereka pun disergap dan dipukul oleh John Morris dan Herman, sehingga mereka berdua pingsan. Tetapi sebelum Eli pingsan, ia sempat berkata pada John Morris bahwa mereka berdua sudah tidak bekerja lagi dengan Commodore. Keesokan paginya, Eli dan Charlie tersadar dari pingsannya. Akan tetapi, kaki dan tangan mereka sudah terikat. Tak lama kemudian, ada beberapa orang datang ke kemah mereka dan bermaksud ingin membeli perbekalan makanan karena mereka sudah kehabisan. Hal tersebut ditolak oleh John Morris, tetapi mereka terus memaksa sehingga terjadi baku tembak. Oleh karena kalah dalam jumlah orang, akhirnya John Morris dan Herman membebaskan Eli dan Charlie setelah sebelumnya mereka berdua meyakinkan bahwa mereka dapat membantu penyerang-penyerang itu. Ternyata, para penyerang itu adalah orang-orang suruhan dari Mayfield, dan akhirnya mereka bisa mengatasi penyerangan itu dengan baku tembak yang dramatis. Setelah para penyerang itu tewas semua, sebagai balas budi, John Morris dan Herman menawarkan kerjasama kepada Eli dan Charlie dengan pembagian setengah pendapatan mereka akan diambil oleh Eli dan Charlie dan setengahnya lagi untuk komunitas yang akan didirikan oleh John Morris dan Herman, dan mereka setuju dengan pembagian itu. Dan hari-hari berikutnya, mereka bekerja sama dalam mempersiapkan penambangan emas di sungai. Terlihat mereka berempat bahu-membahu dalam membuat bendungan kecil yang nantinya akan difungsikan sebagai tempat eksperimen dari formula rahasia milik Herman. Setelah semuanya siap, akhirnya percobaan dimulai. Herman menjelaskan cara menabur formula di sungai. Sebelumnya, Herman menerangkan bahwa formula ini sangat berbahaya dan fatal sekali bila langsung terkena kulit. Formula ini harus dicampur dengan air sungai dengan perbandingan yang hanya diketahui oleh Herman. Percobaan pertama pun berhasil. Setelah formula dituangkan ke sungai, tak lama kemudian bongkahan emas tampak terlihat di dasar sungai. Dengan gembira, mereka mengambil bongkahan emas itu dengan cepat, sebelum formulanya larut dan terbawa aliran sungai. Setelah formulanya memudar dan emasnya tidak tampak lagi, tiba-tiba tanpa persetujuan Herman, Charlie mengambil lagi cairan formula yang masih murni di dalam tangki dan hendak dituangkan ke dalam sungai. Namun naas, sebelum sempat dituangkan, formula dari dalam tangki itu tumpah. Charlie! Cairan itu kemudian menyiram tangan Charlie dan sebagian lagi masuk ke dalam sungai. Pada saat itu, John Morris dan Herman masih berada di sungai. Hal itu mengakibatkan John Morris dan Herman terluka sangat parah, dan malam itu pun berubah menjadi malam bencana. Di keesokan harinya, tampak John Morris dan Charlie terkulai lemas di tanah, sedangkan Herman terbaring di tenda. John Morris merintih kesakitan dan meminta tolong kepada Charlie yang juga sama-sama merasa kesakitan untuk diambilkan pistol. Saking sakitnya, John Morris pun memilih bunuh diri menembak dirinya. Sedangkan Herman akhirnya tewas karena luka bakar yang sangat parah. Setelah itu, Ella yang masih sehat dan tidak kurang apapun
membantu Charlie pergi dari sana ke kota terdekat untuk menemui dokter. Tak lupa dia juga membawa buku harian John Morris yang berisi tentang formula rahasia. Dalam adegan selanjutnya, tampak Charlie sedang berada di ruang dokter. Karena luka di tangannya sangat parah, maka dokter pun memotong sebagian lengannya untuk menghindari infeksi yang menjalar ke tubuhnya. Selama masa istirahat dan pemulihan Charlie sesudah operasinya, tak disangka datang orang-orang suruhan Commodore hendak membunuh mereka berdua. Dan dengan terpaksa, Eli berjuang sendiri melawan orang-orang suruhan itu. Beruntungnya, Eli dapat mengatasi semuanya. Semenjak itu, Eli dan Charlie diburu oleh orang-orang suruhan Commodore siang dan malam. Karena terus-menerus diburu, akhirnya Eli mempunyai inisiatif untuk mendatangi Commodore dan membunuhnya. Sehingga nantinya mereka akan terbebas dari pangkal masalahnya. Dan rencana pun dibuat. Selanjutnya, diperlihatkan Eli dan Charlie sampai di kota Oregon, tempat di mana Commodore tinggal. Setelah rencana penyerangan ke rumah Commodore matang, mereka pun pergi ke rumahnya. Tapi di luar dugaan mereka, ternyata Commodore telah mati karena sakit. Eli dan Charlie pun akhirnya merasa lega dan bahagia. Sir, please. Sebelum film berakhir, diperlihatkan Eli dan Charlie pulang ke rumah tempat ibu mereka tinggal. Mereka pun disambut dengan hangat dan penuh sukacita setelah sekian lama pergi. Akhirnya mereka pun semua bahagia karena bisa berkumpul kembali. Dan film pun berakhir. Oke, sobat-sobat Universe, sekian dulu review filmnya. Jangan lupa untuk subscribe kalau suka dengan channel ini. Tetap sehat selalu ya, dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di review film berikutnya. Dadah!